sekalian. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung di acara pagi ini, Cantelan Show yang ke-6. Saya sebenarnya bukan alumni dari UGM, cuma karena saya waktu itu diberitahu untuk cantelan sama Mbak Retno. Selama pandemi ini saya diberhentikan bekerja di tempat pekerjaan saya. Waktu itu saya sempat shock dan bingung karena tahu-tahu owner bilang kalau sudah tidak bisa untuk memberi gaji karena salon juga sepi. Saya waktu itu kerja di salon persewaan baju adat dan rias pengantin. Dan suami saya juga taksi online juga lagi sepi. Terus dia juga tidak jalan melakukan taksi online. Waktu saya begitu dengar untuk tidak bisa menggaji owner, saya sempat berpikir saya harus kerja apa, saya harus bagaimana, sedangkan saya juga punya keluarga, untuk keseharian sehari-hari saya juga butuh makan. Akhirnya saya memberanikan diri kepada owner saya, bilang kalau gimana Bu, kalau itu kan masih ada banyak cucian persewaan yang belum dicuci. Akhirnya saya menjadi tukang cuci selama 1 bulan. Owner mengiyakan dengan dia memberi gaji 1 hari cuma 30.000. Waktu itu bulan puasa, saya juga terlibat karena di kampung tidak ada kayak traweh, buka puasa di masjid. Saya terlibat juga dengan saudara saya yang dekat rumah Pak Mansur dan Bu Nur. Bagaimana kalau puasa karena di kampung tidak ada kayak takjilan, kita cari dana. Kemudian saya cari dana, ngontak ke teman sekolah saya. Saya alumni dari SMP Babri 3. Saya kasih informasi ke teman saya. Akhirnya mereka bisa membantu sehingga kita bisa memberi takjilan itu setiap sore. Itu langsung ke sasarannya sama Pak Mansur, nanti diantar ke rumah-rumah warga yang benar-benar membutuhkan. Karena kan biasanya mereka sore buka puasa tidak masak, udah dapat dari masjid. Karena pandemi kan, jadi tidak ada. Kemudian waktu itu saya bertemu dengan Mbak Retno. Saya mau minta sembako, ternyata Mbak Retno malah ngasih tahu, gimana Mbak, kalau ini ada program dari UGM cantelan sayur. Oh ya nggak apa-apa. Kemudian kita kelola bertiga, saya, Pak Mansur, dan Bu Nur. Waktu itu cuma dikasih dana stimulasi 500.000 untuk 7 hari. Pikir saya nanti 7 hari ada dana lagi. Ternyata saya komunikasi lagi dengan Mbak Retno, tidak. Setelah itu kan saya bingung. Akhirnya saya kembali lagi kontak ke teman-teman, Pak Mansur juga ke teman-teman sekolahnya. Akhirnya kita dapat dana lagi dan bisa untuk memperpanjang umur cantelan di Kampung Lempuyangan. Memang di Kampung Lempuyangan sebenarnya di pusat kota, tapi sebenarnya banyak warga yang juga terkena dampak COVID. Mereka yang biasa berjualan, pedagang lesehan, kaki lima, pedagang keliling, itu juga terkena dampaknya. Terus mereka tidak bisa jualan, karena kan banyak kayak sekolah tutup, tidak ada aktivitas, kantor juga menggunakan sistem online. Terus habis itu saya di situ banyak suara dari tetangga teman, kenapa sih kamu orang nggak kerja kok mau berbuat sosial, dalam artian wong ora digaji kok kowe gelem melakukan seperti itu, sedangkan kamu aja tidak bekerja, kamu dirumahkan. Terus saya sempat niat saya bagus, saya daripada saya tidak ada aktivitas, saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi meskipun saya hanya bisanya tenaga, tidak mengeluarkan uang sama sekali. Meskipun itu donasi dari teman-teman, saya cuma ngecek aja. Di situ siap pagi saya belanja di Pasar Kranggan. Kebetulan pedagang Pasar Kranggan yang biasa saya belanja itu malah dia tahu, saya cerita kalau ini untuk cantelan. Akhirnya dia malah kadang ngeluihi. Jadi kalau misalkan saya cuma beli kangkung 5, diluihi, nanti jadi banyak. Jadi kadang kalau kita nge-share di grup KC itu mereka pada heran, kok setiap hari bisa nyantelin banyak ya Mbak? Itu karena saya satu dapat harga murah, yang kedua kadang sama pedagang itu juga diluihi, ditambahin gitu loh. Dan kebetulan tidak hanya untuk warga di Lempuyangan RW saya saja, tapi dari kampung sebelah, dari RW 5, RW 3 sampai ke
tukangan itu banyak yang datang ambil karena dia tahu kalau di sini ada cantelan sayur gratis. Berarti kan dia benar-benar membutuhkan karena dari tukangan ke Lempoyangan itu sebenarnya juga jauh. Setelah itu saya melihat banyak anak kos di warung depan itu kan pada mau ngutang karena dia tidak bisa pulang dan tidak uang yang mereka untuk bertahan di Jogja juga berkurang kan. Terus warung depan bilang, Mbak, kalau anak kos minta boleh enggak? Terus saya, oh boleh. Akhirnya warung depan membantu dengan mengasih beras. Tadinya mau kasih 1 kilo, saya bilang biar umurnya panjang, saya bagi 2 ya, jadi setengah kilo. Jadi khusus anak kos saya kasih beras plus sayur. Tapi untuk warga tetap sayur. Karena warga banyak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah juga. Nah, di situ saya sering gelisah. Saya meskipun saya berbuat melalui cantelan, saya kan juga harus mikir keluarga saya juga kan, saya harus gimana ya saya dapat makan gimana. Terus akhirnya saya curhat ke Bu Ardiati, ke Mbak Ekan, ke Mbak Retno, ke teman-teman KC. Akhirnya di situ saya diajak bergabung ke Mbak Ekan, dia kan sering buka jajanan gitu kan. Terus saya minta, Mbak, hari ini ada dagangan apa? Mbak Asti kebetulan juga nawarin saya ke Sargolik. Akhirnya saya juga ikut ke Sargolik itu. Terus setelah itu saya juga, pokoknya anak-anak KC siapa yang, ayo Mbak, saya setiap hari karena saya punya keluarga, saya harus ada dagangan. Jadi saya setiap hari minta, nanti mereka kadang kirim gambar Mbak, kalau enggak saya misalkan lihat di status Mbak Ekan, Mbak Aini, atau Mbak Asti, saya pasti langsung itu pasang status dan ya alhamdulillah mesti ada yang nyantol. Setelah itu saya sempat bingung juga sih, Mbak, kok saya dengar suara gini-gini ya. Terus dikiranya saya dapat gaji, ada yang oh nggak dapat gaji kok kamu mau berkorban kayak gitu, sedangkan kamu kan juga butuh makan. Tapi saya curhat ke bule saya juga yang di Jakarta. Bule saya, udah kamu nggak usah mikirin omongannya orang yang nggak seneng sama yang seneng itu kan banyak yang nggak seneng. Pokoknya pasti nanti ada jalan lah. Percaya sama yang di atas. Bule saya juga ngasih semangat seperti itu. Sampai akhirnya suatu saat itu ada kunjungan dari kota. Saya malah nggak tahu ada tim datang, Mbak. Ternyata di kampung sini ada cantelan sayur ya. Iya, ada apa, Bu? Ibunya itu ternyata dari balai kota. Setelah itu ibunya cross check dengan Bu Lurah. Bu Lurahnya malah tidak tahu kalau di RW kita itu ternyata ada cantelan sayur. Akhirnya Bu Lurah itu datang ke posko kami. Cuma saya kan nggak tahu kalau itu Bu Lurah ya. Saya pikir ibu itu mau minta cantelan. Saya tanya, Ibu mau ngesak kecantelan, tapi tunggu sebentar ya, karena kan kita biasanya kalau udah RW kita, nanti kita bagi ke RW yang lainnya. Ternyata ibu bilang, saya dari lurah Mbak, kelurahan, saya Bu Lurah. Saya langsung kaget, saya nggak tahu benar kalau itu Bu Lurah tadinya. Setelah itu Ibu Lurah berkata, kok tidak ada dari masyarakat yang ngasih tahu ke saya kalau di RW ini ada cantelan ya, bilang gitu. Sedangkan saya ditegur dari kota, karena waktu itu mau ada kunjungan Pak Wawali. Setelah itu baru ada kunjungan Pak Wali, baru para warga itu pada bantu, ada yang ngasih donasi sayur, ada yang ngasih uang, gitu. Setelah itu dari Gasa Wirogunan juga ngasih kita sayuran untuk kunjungan waktu ada acara Pak Wali datang itu. Waktu itu saya, loh kemarin-kemarin pada kemana ya? Setelah mau ada kunjungan kok baru pada nongol, saya mikirnya gitu. Saya sempat, loh kok kayaknya kayak pada berlomba mau cari nama aja gitu. Cuma saya terus udahlah nggak apa-apa lah. Terus pada ngasih semangat, Mbak Ekan juga, Mbak ini gimana? Udah nggak apa-apa Mbak Erna, yang niatnya kan baik, kita niatnya mau nyantelin, niatnya mau itu, udah pokoknya dijalanin aja, terserah mereka. Ya udah, terus sampai sekarang ini berlanjut. Dan kadang kan saya nyantelin juga bergantung pada donasi dari teman-teman saya, kalau nggak teman-teman KC. Kadang kalau dari Mbak Ekan, Mbak Asti, Mbak Retno, kadang kelebihan sayuran saya sering dipanggil, Mbak, di sini ada ini kalau mau nyantelin nanti kan bisa untuk memperpanjang. Terus nanti kadang dari KC juga ada teman-teman yang siapa yang butuh donasi. Saya sebenarnya sih malu, masa saya mau minta terus, tapi kan terus saya beranikan, udahlah nggak apa-apa, orang yang nyatanya di kampung juga butuh, saya gitu kan. Terus akhirnya itu, dan
ini kebetulan setiap hari Kamis juga ada donasi dari Bu Injung itu kan bisa untuk memperpanjang umur cantelan sampai saat ini cantelan di Lempuyangan bisa bertahan meskipun hanya dari donasi itu tadi. Mungkin saya berharap pandemi segera berakhir, jadi saya juga bisa aktivitas kerja kembali, sehingga apa yang saya inginkan, apa yang saya wujudkan, saya juga pinginnya tetap bisa bekerja meskipun selama ini juga karena pandemi saya jualan online.